Pokoknya intinya itu dia ngucapin dan harapannya dia di usiamu nanti yang itu gitu ya, nambah itu. Aku lupa usiaku keberapa, pokoknya itulah pokoknya itu. Satu, dua, tiga. Oke, kita mulai ya. Siut. Kok siut? Contoh siun. Oke. Contoh siun. Siun. Lagi. Siun. Menang aku. Kalau menang berarti yang kalah harus mulai. Iya, buka dong. Episode kedua nih loh. Masa sih? Iya. Baru tahu kan? Ketiga. Ketiga. Iya. 3 apa 2? 2 bagus deh kayaknya, 2 anak cukup. Ini ya program pemerintah ya. Karena kita mau ngomongin soal cinta. Kalau nggak ada anak kan nggak ada love-nya. Aduh, kesenggol. Sorry, maaf. Baru loh. Baru tolong ya. Belum ada setahun itu tolong. Jadi kita harus lebih Kalem, lebih kalem. Kendalikan. betul. Kendalikan. Karena kita ini harus kan cinta tadi ya. Iya, cinta. Jadi cinta bukan sesama manusia aja, tetapi sesama barang-barang yang ada di sekitar kita. Supaya kita tuh merasa memiliki. Jadi biar tetap tidak cepat rusak, Betul. apik, apalagi barang negara ya. Terus gimana? Ya tadi kita ngomongin cinta, anak, apa segala macam. Belum mulai kan baru. Udah ngomongin sih. Tadi Anda nyuruh saya aduh, sampai terlempar sih kamu. 2 kali loh ya. Aku belum apa-apa. Jadi 2 kali. Ih, takutnya setelah ini di-cut. Jangan lanjut jangan. gitu. Kita lanjut dong. Masa Oke. cuma ini aja. Tenang. Tapi kita ngomong-ngomong ini harus ada intinya begitu. Betul. Apa sih sebenarnya yang mau kita obrolin? Jangan cuma sekedar ini itu kulit luar tidak ada dalamnya, tidak ada daging. Harus ada dagingnya ya kan? Iya. Jadi kita mau ngomong apa ya? Cinta kan? Oh, cinta. Ya. Oke. Cinta itu berarti ada kaitannya dengan apa sih? Bahasa cinta ya. Aku pengen nyanyi loh sebenarnya. Coba. Yakin? Tapi kemarin kan sudah aku ajarin ya kemarin nyanyinya. Yang itu di coverin, lagunya udah di coverin. Coba tolong. Yang mana? Yang ibu ajarin kemarin nak. Bu, sebelum saya yang on air, ibu dulu sebagai contoh. Saya nggak tahu nada sebenarnya, agak bingung. Walaupun gitu Itu loh. Sang Dewi. Oh salah ya? Salah. Oh salah. Yang mana itu Coba. yang ada language-nya? Bisa bahasa Indonesia aja nggak? Kan jangan durasinya habis Aku lupa. gara-gara ini. Oke ya udah kita skip aja untuk lagu-lagu. Iya, udah dikasih kode di sana. Oke baik. Dia udah dadah. Dada. Bukan begini, masih Oke. begini, berarti masih Oke, lanjut. Masih aman. Oke, Ya, gitu. Jadi Ah, di dunia ini sebenarnya itu ada cinta. Tadi yang seperti Emma katakan, cinta tidak hanya sama-sama antar manusia saja, benar. tetapi sama yang ada di sekitar kita, Betul. baik itu makhluk hidup ataupun juga yang perangkat-perangkat seperti ini, benda mati begitu ya. Kita juga harus punya cinta Yes, begitu. benar. Dan utamanya ini ya Duai, kita tuh juga harus memiliki cinta kasih kepada Sang Pencipta. Wah, itu Itu utama. number one. Number Nah, one, bener itu utama dan benar. paling utama. Yes, kan? benar. Makanya kita ada apa ya? Ada yang namanya agama. Benar begitu kan? banget. Ada peraturan yang sudah mengatur sedemikian rupa Betul. untuk seluruh manusia bisa ingat kepada pencipta, kemudian ada rasa syukur kepada mereka, kepada sang pencipta begitu, hingga yang namanya mencintainya itu. Benar. Tapi Apa? kayaknya apa ya? Nyambungnya agak susah ternyata ya. Gak susah ya merangkai kata-kata gitu ya. Iya. Dadakan ini Dadakan. soalnya. Soalnya harus kalau bisa minim sensor ya kan. Nah, Benar. Iya. ngomongin cinta kan tadi Betul. ya. Ngomongin cinta tadi semuanya. Yang pasti di dunia ini banyak, kita harus penuh dengan cinta, spread of love gitu katanya. Benar. Baik kita sesama perempuan, sama laki-laki atau lawan jenis begitu, itu juga ada. Bahkan sampai akhirnya terbentuk dalam suatu ikatan cinta. Wih, dalam banget kata-katanya. Gimana How kalau deep is your love? how deep is your love? Kalau Emma gimana? Mengartikan cinta begitu. Cinta itu intinya saling mengasihi.
saling memberi kasih sayang. Yang jelas perhatian yang luar biasa sih menurut saya. Seperti Bahkan itu kan banyak banget ya, maksudnya arti maknanya gitu tuh Bener. banyak banget. Banyak Bahkan banget. sekarang itu viral gitu ya di dunia apa namanya di media saat ini, yaitu Noleh dong itu tulisannya love apa language. sih? Noleh apaan tuh? Oke, kita nggak boleh nyanyi. Ya. Ya, oke baik. Ya terus nggak bolehnya apa dong? Itu kan kan aku yang suka nyanyi. Iya, tapi kan itu cover kita, Pak. Iya. Oke, Gimana Pak? Berarti kita ngomongnya apa ya? Tapi kita ngomong-ngomong ada di acara apa sih? too much. Studio penuh manfaat. Jadi hanya ada di sini, wis gitu ya. Enggak sih, semua Sebenarnya- punya manfaat. Benar, yang jelas kalau untuk ngomongin acaranya TVRI Kalimantan Timur, semua itu punya manfaatnya masing-masing, termasuk di acara kita kali ini, di Too Much ini, karena banyak banget informasi yang bisa kita share gitu ya ke masyarakat gitu, pokoknya insya Allah sangat bermanfaat deh. Dan hari ini Kita spesial kita mau about ngomonginnya soal Love. love language Yes. sebenarnya begitu ya sejatinya. Nah, tadi kita nyambung lagi ya. Oke. Jadi bahkan sampai viral saat ini tuh di beberapa media sosial begitu, yang anak-anak mengungkapkan, anak-anak gaul sekarang gitu ya, di media sosial yang sering mengungkapkan love language aku tuh gitu. Love language aku tuh gitu. Jadi love language itu ada beberapa sumber yang mengatakan itu adalah bahasa-bahasa cinta versinya orang itu berbeda-beda. Benar. Jadi mungkin tadi Emma menyebutkan saling ngasihi, saling mengerti gitu Ya, ya. ngerti. Atau juga bisa memberikan perhatian. Perhatian. Tiba-tiba ada kejutan gitu untuk sang tersayang. Maybe ya mungkin hadiah-hadiah kecil atau yang mengingatkan dia di masa lalunya dia. Kita jadi ngomongin pasangan kita masing-masing. Udah menikah kan? Kelihatannya gimana ya? Iya. Aduh nggak pakai ya. Oh iya aku juga nggak make. Aduh, maaf nggak pakai. Apa ya? Iya kurang briefing nih kayaknya. Iya. Sorry maaf. Iya, jadi bener banget. Bahkan ada juga yang ngeklaim gitu love language itu bisa berupa sentuhan, Physical touch ya kali ya. Iya, Yes. bener. Ada yang berupa sentuhan, ada yang berupa perhatian itu tadi, ada yang berupa kata-kata atau verbal begitu. Banyak banget ternyata begitu. Berarti termasuk juga nggak sih misalkan nih lewat tatapan mata. Wow. Kasih signal gitu kan ya. Ting. Aku mau nyanyi tapi aku takut nanti tulis copyright. Iya sama Aku aku mau juga. tenenenenet. Salah ya. Iya, jadi begitu. Dan ada beberapa penelitian juga yang mengatakan bahwa love language ini sah-sah saja begitu jika dipelihara di dalam sebuah hubungan cinta begitu ya, entah itu apalagi pacaran gitu ya, ataupun di dalam pernikahan begitu. Itu sah-sah saja, apalagi itu bisa membuat meningkatkan hubungan apa namanya keharmonisan Iya benar. begitu. Iya karena kan memang kalau misalnya ngomongin rumah tangga ya ada fase-fase yang udah sekian yang di tahun awal itu lagi sayang-sayangnya cinta-cintanya terus hadir buah hati mulai ada berkurang lah Karena terbagi karena gitu ya. terbagi perhatiannya antara si mami mulai Yo. merasa terbagi. jadi di nomor duain. Oh, Padahal kan sebenarnya Iya. nggak seperti itu ya. Terkadang memang namanya kita perempuan terkadang Baper. yes. Dan itu kayaknya alamiah banget ya. Iya, Kalau lumrah deh kalau perempuan baper ya. Ini kayaknya salah narasumber. Harusnya satunya cowok, ya kan? Ya udah, aku Bisa keluar aja. mengimbangi. Aku keluar aja kalau gitu. Oh nggak apa-apa, saya ada jagunnya. Iya benar banget. Jadi tuh Iya. ada fase-fase kan duanya misalnya nanti di tahun kelima itu udah mulai merasa jenuh. Nanti di tahun ke-10 ini kayak aduh jadi kayak biasa aja, entah boring dan lain sebagainya. Tapi ada kiat-kiat untuk bisa meningkatkan kembali keharmonisan. Seperti misalnya pilih untuk healing kemana, cari waktu misalnya untuk berduaan gitu. Misalnya ya dulu hobinya suka nonton bareng, it's okay nonton ke bioskop maybe tanpa anak-anak. Tapi yang jelas tetap komunikasinya bagus gitu. Berarti kan. ini masuk dalam kategori love language-nya yang quality time, yang perhatian bener gitu ya. banget. Berarti salah satu pasangan ini harus saling mengerti love Betul. language-nya dari Iya. si pasangannya itu suka apa gitu Bener ya. banget. Tapi itu kan menjadi suatu kendala ketika satu pasangan ini tidak
mudah untuk mengungkapkan gitu. Misalnya yang ih dia cuek banget, aku nggak ngerti, aku harus nebak-nebak dan capek deh aku harus nebak-nebak misalnya Nah. gitu ya. Itu gimana ceritanya ya? You know kan, biasanya di YouTube tuh banyak banget tuh kiat-kiat lah. Oh, bener. You can Tutorial. ya tutorialnya gimana untuk bisa ya mengungkap ya, kayak mengungkap misteri dari si pasangan itu sendiri. Deng 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 deng. Padahal sebenarnya sih mungkin bertahun-tahun dia udah ngerti, cuman namanya ada fase jenuh kan pasti Ih, jadi bener. kayak mikir ulang sebenarnya dia nih maunya apa sih? Ih, bener, gitu. bener, Tau gak sih Dua aku tuh jadi ngebahas diriku dong. Oke. Misalkan nih cuman dibawa jalan-jalan aja ke minimarket terdekat rumah tuh udah seneng banget tau. Oh serius? Serius? Dibeliin coklat? Apalagi dibeliin. Es Ini krim? ini cuman mampir doang nggak beli apa-apa udah seneng. Ya ampun. Apalagi dibeliin ya kan. Iya, bener. Nah, tapi kan caranya orang beda-beda ya. Ada yang begitu aja udah seneng banget, atau misalnya yang kangen nih sama tempat dulu waktu kita pacaran, kita kesana lagi yuk, misalnya tempat makan gitu, Iya. atau misalnya dulu nongkrongnya maybe di tepian Mahakam, atau Oh. misalnya di warung-warung Jinggo gitu kan, zaman dulu banget ya. Makan jagung bakar. Oh, ember. Itu langsung memorian sekaligus kayak bener. ini balik lagi ya. Iya. Balik serasa kayak masih apa baru-baru menikah gitu bener ya. banget. Jadi meningkatkan lagi harmonisasi itu ya. Bener. Kalau aku tuh ya, love language aku tuh perhatian. Perhatian. Jadi ada suatu waktu begitu suami aku tuh aku jarang masak di rumah. Tapi sekarang udah sering masak di rumah karena menghemat. Aku sebenarnya juga jarang masak sih. Nah, jadi suatu hari itu aku ada bawain suami aku itu bekal makanan, makan siang. Dia itu nggak pernah, orangnya tuh emang cuek ya, ya kan gitu. Gak usah aku sebutlah namanya. Oh my god. Gitu. Jadi suatu waktu pas jam 12 apa, pokoknya jam makan siang tiba-tiba dia foto itu bekal makanan. Padahal aku nyusunnya nggak estetik banget gitu. Dan menunya juga menu-menu nggak ini, cuman aku langsung dek aja ketika dia bilang makasih ya mami makan siangnya. Wah, aku senang banget padahal aku masaknya nggak tahu itu takaran garamnya seberapa. Itu lewat chat gitu ya? Lewat chat. Apalagi di-upload di IG story ya? Atau dia ngupload Oh di my feed God. Instagram. Oh my God. Iya kan, di feed medsosnya dia dan Seneng banyak banget yang gak sih? komentar. Aku tapi marah. Marahnya tuh karena pas waktu itu aku bikinnya masakan ala kadarnya, terus aku nyusunnya tuh nggak estetik kan. Kalau orang-orang tuh ya yang dibentuk-bentuk apalah gitu, nasinya dibikin love, dikasih garnish macem-macem. Ini aku asal aja gitu karena udah buru-buru takut telat masuk ini. itu bukti dia menghargai kerja keras Anda. Dan aku tuh langsung Duai. berbunga-bunga. Oh my god. Iya serius, aku bilang ih makasih banyak bla bla bla, besok aku masakin lagi. Besok nggak usah, aku ada undangan rapat. Makasih, aku langsung Tapi seneng banget kan ya. Bukti juga sih, misalnya aku nih lagi mengupdate status gitu kan, ngetak dia, terus di repost nih sama suami aku, dia juga mengupload. Aku tuh jadi kayak seneng banget gitu kan. Pokoknya entah kebersamaan kami bareng anak-anak atau apa, terus dia repost ulang di story Tapi dia. waktu pas kita foto bareng gitu nggak di repost sama suami kamu kan, Cok? Ma. Beda momen kayaknya ya, beda momen ya. Oh, oke. Iya gitu Aku sih. khawatir aja lah, kenapa aku juga di repost di situ gitu kan ya. Ya itulah tadi ya. Emang sih ya bukti-bukti seperti kayak perhatian kecil itu juga bisa seperti stimulus nggak sih? Iya bener-bener. Untuk menambah, ya mungkin yang tadinya kita lagi boring banget, setelah kita kan karir ya, Iya, mungkin bener. apalagi nih ya misalnya nih ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya juga pasti udah 24 jam tanpa digaji pula. Bener. Menemukan titik jenuh kayak kita yang udah di kantor gitu. Cuman Iya. ada something yang bikin kita jadi ih so sweet banget sih suami, Iya, please iya, deh besok kayak gitu lagi ya. Tapi sekarang nggak tahu ya ini bener apa enggak. Aku tuh sering banget ya scroll media sosial aku gitu. Terus teman-teman aku tuh banyak posting foto-foto atau video-video kebahagiaan mereka sama suami, sama anaknya gitu. Entah itu yang itu tadi misalnya makan di mana atau Yes, makan cuman makan di rumah doang dengan makanan menu-menu yang dia beli dari aplikasi gitu. Terus dia posting dengan kata-kata yang itu, aku ngerasa kayak ih teman-teman aku tuh kayak bahagia. Terus aku tuh langsung bisa kayak menyimpulkan, padahal ini nggak boleh gitu ya. Aku bisa menyimpulkan, wah berarti love language mereka ini adalah perhatian, quality time gitu-gitu sih. Cuman ya itu tadi balik lagi setiap orang beda-beda, apalagi zaman modern sekarang kan ya Emma. Maksudnya
dari dunia luar banyak masuk, budaya-budaya kita juga pasti ke distract gitu kan ya. Jadi pasti yang namanya love language itu pasti akan berbeda-beda Benar. antar satu orang dan Dan orang orang lainnya. Apalagi yang physical touch. Oh my God. Dipegang aja dikit langsung, wah kamu suka aku. Ini yang megang siapa dulu? Iya benar juga, Iya, benar. benar. Jadi dua kalau ngomongin tentang tentang cinta gitu, kemudian dari bahas cinta itu seperti apa sehingga menimbulkan efek kebahagiaan, memang balik lagi bahwa tingkat kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Benar, Ya benar, kan? benar. Benar, dan mungkin ya yang simple aja udah bikin mereka bahagia gitu kan. Dan kita juga bisa mengajarkan ke kita bahwasanya apa sih yang mau disombongkan, Iya, ya nggak sih? benar. Gitu. Ketika kita punya waktu banyak sama keluarga, sama orang tua, wow, kayaknya tuh kayak sesuatu yang Iya. keren banget Nah, gitu. kalau sama orang tua tuh ya, aku jadi sedih. Ingat orang tua di rumah di kampung halaman dan jauh di Mato. Hey, itu kita. Hai, hati-hati. Oh iya. Ya. Oke, Oke, baiklah. jadi waktu itu aku pernah waktu pas almarhum bapakku masih ada. Ini gitu. masih lama ya durasi ya? Masih. Masih. 4 menit lagi. Oh my god. Enggak, masih dia begini. Enggak 4 menit lagi. Enggak gini. Oh gini. Gini itu adalah lanjut. Iya, jadi aku lupa itu tahun berapa. Yang pasti kayaknya aku baru awal menikah dengan suamiku kayaknya gitu. Kayaknya tahun pertama. Jadi pas di malam aku besok ulang tahun tuh. Besok tuh ulang tahun. Sehari sebelumnya di pukul 22 jam 10 malam, aku inget banget itu. Bapak aku itu tuh SMS, bapak itu nelpon SMS, Dwi selamat ulang tahun. Tapi dia nggak ngomong selamat ulang tahun ya. Dia bilang gini, pokoknya intinya itu dia ngucapin dan harapannya dia di usiamu nanti yang itu gitu ya, nambah itu. Aku lupa usiaku keberapa, pokoknya itulah pokoknya itu. Aku tuh sampai, bapakku tuh nggak pernahnya SMS ya, namanya orang tua zaman dulu taunya nelpon gitu Iya, kan. bener. Itu SMS dia nulis itu, aku seneng banget sumpah, yang punya kayak ya ampun love language aku gitu kan ya sama orang tua gitu, sama bapak. Dan dia menuliskan ucapan selamat ulang tahun gitu. Sedih banget aku kalau ingat itu kayak ya ampun, kalau bisa aku simpen gitu, itu akan aku simpan, tapi ya itulah ya namanya ini alatnya rusak bla 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 segala macam, jadi udah nggak bisa aku rekam jejak, itu nggak bisa aku lihat lagi. Nah sekarang ibuku tuh kadang sekarang yang biasanya cuma nelpon gitu-gitu, kalau misalnya mungkin dia lagi kangen atau apa gimana, Tanya kabar tanya gitu ya. kabar, Dwi apa Wi ngapain, Wi masak apa gitu, aku tuh langsung ya itu kan masuk kategori love language Benar, ya. benar. Chat gitu. Dan aku rasa sih ini juga anak-anak muda zaman sekarang juga ketika dia terima chat dari lawan jenisnya gitu ya, yang cuma nanyain hai atau cuman kirim hai atau lagi ngapain atau apa ya, selamat malam, selamat pagi, cuma nyapa greetings Basa-basi doang, aja basa-basi. sebenarnya, heeh. Pasti mereka udah kelepek-kelepek tuh yang dapat WA-nya kan sudah dinanti-nantikan, udah gitu dibaca, ketik lama, ditunggu, dibales nggak di-send, aduh kirim nggak ya gitu. Love language orang tuh beda-beda Bener gitu. banget. Kita ngomong apa lagi? Kita ngomong apa lagi? Enggak dong. Kalau ngomongin cinta itu nggak akan pernah capek, Duai. Oh, Yes, kenapa kita nggak pernah capek menurut aku? Karena tuh kita semakin kita bisa menebar cinta dimanapun, itu akan berbalik ke kitanya lagi, cinta-cinta itu. Dan aku tuh percaya hal-hal yang seperti itu. oh iya. Ketika ya walaupun misalkan kita dijahatin sama orang, jadi aku pernah dipesan ini sama mama aku. Erma, kalau di rumah kan aku dipanggil Erma nih. Kalau di apa namanya, kalau di lingkungan kerja teman-teman dipanggil Erma kan, termasuk Anda Duai. Jadi kalau sama mama itu Erma, kalau misalnya ada yang jahat sama Erma, udah jangan dibales kata mama gitu. Ya Erma tetap aja berbuat baik begitu. Walaupun sebenarnya kita kalau udah dijahatin orang suka dongkol kan ya, jadi kayak pengen ngebalas gitu. Cuman karena itu kata-kata cinta dari orang tua yang seperti itulah, menurut aku itu cinta kasih dia melalui kata-kata yang mengingatkan aku untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Dan alhamdulillah ya bersyukur selalu dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama aku. Walaupun ya ada yang mau jahat, it's okay ya, karena kan kita hidup ya pasti dengan banyak manusia gitu, dengan banyak karakter. So far ya aku
enjoy, dilindungin juga alhamdulillah dengan keluarga-keluarga yang selalu mensupport. Makasih ya. Selama ini kan aku jahat sama kamu. Ketahuan kan, tunggu pembalasanku. Ingat kata mama. Apa? Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh balas. Oke, baik. Sekarang kita sedikit beralih ke tentang perbantalan yuk. Perbantalan. Kenapa? Pillow talk, you know that? Pillow. Ya, biasanya kan ya, aduh agak intim ya. Iya, Ya kan, Dek? bener. Ya biasa kalau ngomongin tentang apa ya, keharmonisan rumah tangga ataupun juga maybe cuma omongan receh ya. Kadang tuh aku misalkan ngomongin hal-hal seperti itu nggak cuma sama orang tua. Kalau zaman dulu kan kita tuh suka curhat. Misalnya aku tuh suka curhat sama mamaku waktu zaman SMP gitu kan, atau zaman SMA, "Mak, ini ada yang suka sama aku," misalnya gitu-gitu kan. oke. Ngobrolnya tuh biasanya sebelum tidur gitu-gitu ya kan. Nah, sekarang udah beda nih, udah berumah tangga. Iya. Ngomongin sama Yayang dong. Oh, kirain sama anak. Nah, besok jangan lupa ya tugasnya. PR-nya dikerjain. Iya benar. Biasanya tuh kalau ngobrolin gitu ya dua, apalagi kalau misalnya kita lagi banyak banget aktivitas setelah syuting luar kota lah misalkan, atau habis ngejar laporan, aduh udah betenya luar biasa. Tapi sama pasangan itu jadi kayak apa ya, tempat curhatan Bener. orang yang paling kita percaya. Ini yang halal ya? Yes, ini yang halal. Pasangan yang halal ya? Ember. Udah ada logonya ini. Oh, oke. Udah berlogo halal. Khawatirnya yang denger, wah ini bisa nih. Bener. Ini buat yang halal. Iya ya? benar, jadi tuh apa ya, ketika kita punya ada bisa dikatakan beban gitu ya, yang harus kita, aku tuh nyalurkan kemana ya, aku tuh harus, kita tuh kadang perempuan ini pengen didengar doang udah seneng banget Iya, gitu loh, benar, apalagi dikasih solusi, Iya. bukan dijudge atau misalkan malah disalah-salahin, itu kayaknya sedih banget kan dua Iya, ya. benar, Tapi kalau benar. misalnya kayak lagi misalnya mau bobo nih, cuman ngomongin ya tadi mama gini loh, mama harusnya kayak gimana ya, ntar dia kasih solusi, malah kayak kasih apa ya, yaitu tadi apa yang kita lakukan, usahakan kita tuh bermanfaat buat orang lain. Ih, so sweet banget sih laki kamu. Suami kamu. Iya. Oke. Ya maksudnya ya pas lagi kena dapetnya enak gitu. Kadang dia juga suka gitu, maksudnya selain kita ngomongin tentang gimana masa depan anak-anak, kadang juga omongan seperti itu lucu juga sih kadang. Ya nanti gimana ya, misalnya nih anak aku yang nomor 2 nih, si Mariam nih, kan cewek satu-satunya ya kan, kakaknya cowok, yang nomor 3 juga cowok, nggak bisa ngebayangin ketika dia dilamar gitu. Terus gila, dia sungkem sama perbincangannya ayah. udah jauh ke situ ya? Aku udah sampai situ, coba perbincangan aku sama suami aku tuh udah sampai ke sana, padahal udah jauh banget kan. Iya. Kadang tuh si Raffi ntar gimana ya sama istrinya, terus Waduh. si Ahmad ntar gimana ya. Waduh. Yang jelas tuh kita suka ngomongin sih, karena si Mariam itu apa ya, dia tuh kan mirip banget sama suami aku, karakternya, maksudnya tuh yang dengan muka-mukanya mirip banget, aku bilang ini. Jadi tuh kalau ngomongin Mariam, apalagi kalau misalnya aku lagi MC-in akad nikah nih, udah aku tuh kayak ngebayangin, oh my god, anak-anakku ntar gimana ya. Tapi sebentar. Nanti kalau anak-anak Anda menikah, Anda nggak jadi MC-nya kan? Ting. Enggak lah ya Allah, dua Khawatir. udah lewat fasenya kan, Khawatir masih ada kan? yang mudah-mudah enggak. Pengennya Tetap semua tampil ya? di-handle. Tetap tampil namanya juga. Enggak sih. Aduh, jangan ngomongin angkat nikah, aku jadi sedih kan. Iya. Ya, Benar. karena- Biasanya emang gitu. Suasana syahdu, suasana yang pas dapat itu pada malam hari biasanya gitu ya. Apalagi pada saat di tempat tidur, Yes. mau istirahat, itu ngobrol sama pasangan. Apalagi pasangan yang halal ya, bukan Benar. yang ini ya gitu, pasangan halal. Tapi kadang rame banget di luar pas yang ketawa. Coba lirik. Oh, Oke. yang dengerin di luar itu rata-rata. Oh gitu. Tapi sekarang itu banyak solusinya untuk pillow talk bagi pasangan yang masih pacaran atau masih yang jomblo, PDKT-an nggak jelas mau arahnya kemana. Karena ada telepon, Tahu ada nggak sih? video call. Apa tuh? Jadi video callnya sampai tertidur-tidur Sampai ya. tertidur-tidur. Sampai besokan paginya gitu Iya. kan ya. Bisa di screenshot pula ya, Itu sampai benar. duluan tidur ya. Iya. Men. Tapi seneng itu yang punya tetanggaan kamarnya dia, berasa kayak dijagain wakar. Dia kan jaga. Bener. Kamu aja tidur duluan. Enggak, kamu aja dulu. Aduh, lama banget. Lama-lama Itu ketidur insult. dua-duanya. Ya, siut
aja deh, susah banget ya gitu kan. Tapi kan sekarang begitu ya, Iya, benar, Pillow Talk benar, itu benar, benar. apa namanya, untuk yang anak-anak yang masih muda yang belum masuk di fase pernikahan, mereka kan juga saat ini juga dimudahkan begitu. Benar, dengan alat komunikasi ya. Pillow Talk ini juga ya nggak apa-apa sih, nggak masalah bagi mereka asal tidak disalahgunakan Betul, begitu bagi yes, mereka-mereka ini gitu. Nah, yang buat yang jomblo sih ya nggak apa-apa sih. Pillow Talk aja sama temen temen pasangan lawan jenis yang pasti ya, yang lawan jenis lawan jenis ya, Iya, yang betul, lawan betul. jenis yang sekiranya wah klik nih kalau aku ngomong sama dia. Benar, benar. Tapi jangan lupa gitu kan ya, tahu diri kalau udah jam tidur jangan dipaksain untuk ngobrol. Kita ngobrol lagi yuk, kita bahas soal ini gitu. Nggak enak kalau mau nolak. Iya juga ya kan. Kapan lagi? bener. Cuman itu biasanya jadi rutinitas setiap malam. Apalagi nih Dua, misalkan ya kita punya teman yang baru nikah, harus LDR-an. Bener. Ini kita akan bagi tips bagaimana LDR, karena kita secara tidak langsung ya, karena jadi ini yang nonton mungkin ada sedikit yang tahu atau tidak latar belakang kita. Kita ini adalah pekerja-pekerja lapangan gitu. Jadi sering ninggalkan keluarga untuk beberapa waktu. Nah, kita juga begitu sama dengan pasangan-pasangan yang pasangan halal gitu, yang sudah menikah, yang akhirnya harus LDR, WDR ya namanya. MDR, marriage by relation. Closing untuk jomblo. Cepet banget sih katanya masih. Sebentar, satu tips dulu. Jadi ya begitu. Sekarang Nambah. Iya, maksudnya tuh sekarang zamannya udah enak banget ya. Sudah ada video call, nggak kayak zaman dulu SMS. Mau kirim foto MMS mikir mahal. Aduh. Sekarang udah enak, wifi di mana-mana ya. Iya benar gitu. Nah, sekarang tipsnya untuk para jomblo, ketawanya ini Ibu PD-nya. Nyaring banget sumpah, kedengaran sampai sini. Ibu PD-nya ini memang dia Lagi LDR-an sebenarnya. LDR-an sama suaminya. Bener. Jadi tuh tahu nggak sih, aku tuh suka ini kan, perhatiin IG dia kan, story dia, dengan aktivitasnya dia yang begitu Tapi padat. sebentar, ini bukan gibah ya. Ini disclaimer, ini bukan gibah. Ini beneran. Jadi tuh ketika dia ketemu, kita jadi ngeritain orang ini. Bukan gibah ini, bener kok, fakta. Tapi dia maksudnya kebahagiaannya teman kita si Ibu PD ini bener-bener it's okay gitu loh. Maksudnya bahagia dia dengan merekam setiap jejak dia mau ketemuan sama si yayangnya. Iya, bener-bener. Kayaknya setiap momen tuh dia share kemana-mana bikin gitu. cemburu tau gak sih? Aku tuh jadi pengen, aku mau pulang, mau ketemu suami aku juga mau jalan-jalan sama dia. Kalau aku bilang, aku pengen naik kereta api kayak sama itu. Aku juga Iri ya jadinya gitu. Tuh. Oke, closing untuk jomblo. Oke. Ini closingnya apaan ya? Terkait dengan love language tadi berarti boleh. ya. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan pasangan yang serasi untuk Anda, gitu gak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Versi Emma deh berarti. Oke, untuk para jomblo yang ingin segera menuntaskan kejombloannya, maka percayalah jodoh Anda pasti akan ada. Udah itu aja kayaknya. Mau nyanyi aku. Oke, kalau versinya Duai, jadi untuk para jomblo ini terkait love language, kalau mau menggait gitu ya, untuk bisa menarik perhatian si pasangan begitu, ketahui dulu love language-nya apa, cari-cari dari scrolling aja dari medsosnya, dia suka apa. Ya kalau private gimana dong? Di private itunya. Iya, DM dulu kali ya, di DM. Langsung dia bilang kepo. Oh kalau gitu ganti, skip aja dia. Masih banyak cewek blokir ya. Masih banyak yang lainnya Oh, gitu. oke, Benar. Jadi benar. harus giat untuk para jomblo-jombloers di luar sana, harus giat untuk cari tahu, riset gitu ya, kesukaannya si gebetan kita ini apa begitu. Baru habis itu mulai deh gerilya. Tapi jangan terus-terusan dikasih flow apa ya, iya. Bertahap kali ya bertahap, maksudnya. jadi biar dianya juga nggak yang ilfeel apaan sih gitu. Paling tidak dia udah merasa si gebetan ini love language-nya itu tercukupi. Maksudnya bener-bener. kayak dia tahu banget loh Dia love tahu banget, language perhatian aku. banget Iya. gitu Tapi kan. kalau yang physical touch hati-hati. Iya benar. Takutnya nanti salah arti ya. Salah arti, bener. Ya nggak sih? Itu. Ya dan biasanya nih Dua, kalau zaman sekarang itu dikhawatirkannya gini, udah menjalin hubungan misalnya nih udah bertahun-tahun nih ya, tiba-tiba dilamar sama yang lain, kayak
ya bahasanya jodoh dijagain sama dia ternyata, dan ternyata bukan sama dia akhirnya di pelaminan. So sebenarnya jangan patah semangat ya, jangan putus asa untuk hal-hal yang seperti itu. Iya. Berarti bisa diambil pelajarannya dan Oh, hikmahnya ya kan, benar. Luay. Ternyata kalau ketika aku kemarin misalkan sama si A itu udah bertahun-tahun, tapi akhirnya aku nggak sama dia, pasti ada sesuatu yang sama Allah itu ngasih kita petunjuk, ntar yang berikutnya itu lebih baik gitu. Oh, Ya benar nggak juga sih. Ya Benar, kan? benar. Dia seperti itu kan. Karena kita harus belajar dulu Yes. agar bisa naik kelas. Nah. Bijak banget hari ini. Itu. Lanjut ya Pak produser, lanjut ya. Lanjut nggak sih? Lanjut. Lanjut. Makasih Lanjut. loh Karena atas belum, kepercayaannya. karena belum ada tanda-tanda itu kurasa. Belum. Gimana? Gimana? Oh gini. Oh, gini. Terus lagi, lanjut lagi. Oke. Ya gitu. Jadi tuh apa ya? Kayak khawatirnya kan sekarang tuh kalau misalnya aduh habis diputusin, terus misalnya teman makan temen, apa kayak dihianatin, atau misalnya aku tadinya dekat sama itu ternyata dia digebetin sama yang sebelahnya, misalnya kayak gitu kan, akhirnya timbul jadi kayak apa ya, yang tadinya pertemanannya akrab tiba-tiba jadi ilfil banget aku sama dia kan, bisa oke. tuh, apalagi kalau misalnya circle-nya dalam pekerjaan. Oh my god, parah kita, banget kita, kan. kita mau bahas, jadi teringat nih ya, maksudnya love language ini bisa juga kaitannya dalam dunia kerja nggak sih? Yes, bisa Ini tadi banget. kamu ngomongin soal Iya nggak sih? di Ya kan, kalau di circle lingkup- pekerjaan. Nah, di lingkungan pekerjaan ya nggak sih? Bener, Bisa kayak gitu, dan pastinya juga benar kata Dua, kalau misalnya physical touch itu kita harus pandai-pandai mengartikannya. Ya. Apalagi sorry nih, sebenarnya kita nggak terlalu akrab sama lawan jenis kita di tempat kerja, tapi karena kita kan 8 jam hampir ya, Senin sampai Jumat ketemu Iya. gitu kan. Istilahnya ya perhatian kita ya tercurahkan di kantor atau tempat kerja kita. Kalau misalnya ada signal-signal yang sekiranya itu membahayakan dalam rumah tangga, Langsung so, tet. Oke. Ya nggak sih? Siap. Ya kan? Betul, bener sih. karena ya nggak tahu ya, misalnya ada orang yang pengen berpetualang, misalnya menambah wawasannya, itu haknya dia. Cuman kan pasti dia lebih tahu mana yang benar, Iya. mana yang salah, ya nggak sih, Batasannya Dua? di mana. Yes, benar banget. Maybe ya itu cuman buat happy menghilangkan penat, tapi masih di batas yang normal. Bener banget. Ya nggak sih? Bener. Setuju. like that. Itu tadi kita balik lagi ya ke Yes. yang pekerjaan love Ember. language. Jadi love language tadi mungkin itu juga bisa apa namanya? Gimana ya? Untuk terus membina kerukunan umat di dunia kerja. Kerukunan sesama teman kerja, Sesama teman partner kerja, kerja, partner kerja. Ya kan? Misalnya Apa kayak sih kita nih. nimbulin chemistry. Mulai chemistry. Misalnya pas pada saat ulang tahun, siapa sih teman yang nggak suka banget diucapin ulang Yes, tahun? apalagi ada dikasih kado, gitu ya. intro dikasih apa Prank-prank. kejutan, di prank gitu. Asal pranknya jangan aneh-aneh ya, maksudnya Benar. yang Jangan wajar sampai aja. membahayakan Iya, gitu ya. Benar, Benar. sampai membahayakan. Pasti dia tuh seneng banget dan pasti akan berkesan, dan yang Benar. pasti ya pasti dia akan jadi sahabat. Maksudnya itu yang kayak iya ya gitu. Aku dulu pas ulang tahun yang ini aku tuh dapat kejutan ini dari temanku ini gitu. Ya kita sih kepengennya bekerja itu akan terus lanjut, bahkan nanti pada saat maksudnya masa kerja udah selesai gitu, kita punya kesan yang sangat besar sekali sama teman-teman kita, baik itu yang di ruangan yang satu divisi ataupun di luar divisi itu, begitu kan. Jadi ya pintar-pintar kita sebenarnya bagaimana bisa tahu, oh teman aku tuh love language-nya itu, kesukaannya itu begini. Tapi kan kalau sama teman beda ya, sama pasangan hidup ya. Maksudnya Benar. love language-nya begitu, Iya, perhatiannya. perhatiannya tuh nggak begitu. sama gitu kan ya. Misalnya nih kita produksi atau kita lagi jalan, terus teman kita tuh ada suka yang minuman soda dingin gitu. Terus kalau kita tahu dia lagi kecapean, aku beliin ya, gini ya, gitu kita beliin gitu ya. Ya nggak akan timbul apa Yang sih? aneh-aneh, signal yang aneh, karena itu bentuk perhatian kita Bentuk sesama temen yang lagi aktivitas di luar. Iya gitu. benar. Dan aku yakin kalau misalnya aku bantu dia, nanti pasti dia akan bantu aku juga gitu nggak sih? Yes, bestie ya. Bestie, oke. Oke. Sekian dulu, nggak tahu durasinya berapa. Nggak Kita ngerti sudah deh. cuap-cuap bla 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 bla. Semoga bla, bla. bermanfaat ya. Semoga bermanfaat seperti nama acara ini. Yes, too much. Too much, bukan sebentar, Tapi tapi sebentar yang berkualitas. Yeay. Yeay, mantap. Iya. Premisnya begitu, saudara-saudara. So, cinta itu ada di mana-mana. Silahkan tebar cinta Anda sesuai dengan porsinya, dan jangan lupa cinta kita terhadap Sang Pencipta. Karena itu akan memberikan rahmat untuk
kita semua, ya nggak Iya, sih? benar, Itu kita rasain benar. banget dan rasa syukur yang luar biasa. Iya, benar. Dan untuk para jomblo, semangat untuk Semangat. mencari cinta kalian. Pasti dapat. Jangan putus asa untuk mencari love language mereka itu Benar. sukanya apa. Tetap percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Ingat, setiap orang itu punya keistimewaan. Bener, cocok. Ya. Setuju banget. Oke, Iya kan? boleh kita tutup? Ini kalau enggak kita akan kayak gini terus. Dan Apa ya? Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Yes. Dan jangan lupa nanti kita akan terus Insya Allah. Insya Allah ya, semoga nanti ada lagi too much berikutnya untuk partnya kita berdua ya. Iya, Aduh, insya Allah. Yang pastinya oke. siapapun yang hadir di Yes, sini benar. pastinya akan bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi buat semuanya. Semuanya. Oke? Oke. Sekali lagi, bye-bye. Bye-bye.